Ayo kita mulai bahwa apa yang kita kerjakan, kita aktivitaskan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya bekerja karena Allah, saya pengajian karena Allah, saya berbuat baik karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an amirin mu'min Abi Hafsin Amr bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yantihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukmin Abu Hafsah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amalan, saya ulangi, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan pahala sesuai yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia, saya ulangi, dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang akan diperolehnya, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Hadis dua Imam Al-Hadis Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Maghirah Ibnu Bardiyah Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim Ibnu Hajar Ibnu Muslim Al-Husyairi An-Naburi dalam kedua kitab Sahih. Mereka merupakan kitab karangan yang paling sahih. Hadis ini sengaja saya sampaikan, dan ini berulang-ulang saya sampaikan, dan saya tidak akan bosan-bosan. Seperti jenengan makan, seperti jenengan ngeloli bojone kan ya ora bosen-bosen tuh. Hadis ini memang tak ulang-ulang karena apa? Semua amalan, segala perbuatan yang kita kerjakan itu yang paling pokok itu adalah niatnya. Apapun yang kita kerjakan dalam satu hari ini, mungkin kita bisa melakukan bermacam-macam aktivitas. Ini semuanya tergantung niat kita. Jadi kalau nggak kita pahami apa yang kita lakukan, ini akan salah jalan.
tadi sudah dijelaskan bahwa dalam kitab ini kalau kita melakukan satu aktivitas atau amalan hanya terpisah menjadi dua. Bahasa yang ada di sini bahasa karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua bahasa dunia. Jadi tatkala kita melakukan pengajian ini, kalau enggak masuk jalur Allah dan Rasulnya, jenengan terjebak dalam urusan dunia. Lebih gampang lagi, kok kita datang pengajian ini karena absen. Ini sudah menyimpang dari Allah dan Rasulnya. Absenlah yang menggerakkan kita mau pengajian pada pagi hari ini. Karena kita merasa menjadi karyawan PT UBS, lalu kita terdorong mau pengajian karena takut di PHK, itu juga bagian dari urusan dunia. Yang berat itu di sini, karena Allah tidak akan protes, Allah tidak akan nyemprit kita semua tatkala kita jalurnya salah. Yang bisa membetulkan jalur kita yang salah itu ya diri kita sendiri lewat ilmu atau pemahaman yang benar. Bahkan kalau yang lebih ekstrim lagi, kita takut dengan neraka. Ketakutan kita tuh karena kita takut kalau rekoso ning neraka. Padahal kita tahu bahwa neraka itu juga bagian makhluk dari Allah. Nek kowe kan jenenge menungso. Neraka itu juga makhluknya Allah, surga itu juga makhluknya Allah. Artinya ketika kita takut kepada makhluk Allah yang lain yang namanya neraka, jenengan itu sudah masuk jalur dunia. Karena yang diselamatkan kan dirimu. Kowe kan wedi to rekoso ning neraka, padahal kowe ora ngerti neraka tenan. Tapi kan sing mbok selametke yang diselamatkan. Saya mau ngomong Jawa, sekarang kan ada dua yang dari Jawa Barat radong. Nanti kalau tak tanyain biasanya kalau pakai Jawa itu ngerti nih aku berprestasi, yang lain nggak tahu ya, repot ya. Itu nanus kan biasanya gitu. Jadi saya harus banyak pakai bahasa Indonesia. Jadi tatkala kita tuh takut dengan neraka ataupun kita pengen banget dengan surga, itu sama-sama itu urusan dunia. Ini memang agak sulit untuk dicerna. Ini harus pakai bahasa hakikat, jangan bahasa syariat. Boleh-boleh saja kan kita juga berdoa didekatkan dengan surga, dijauhkan dari neraka. Tetapi pada hakikatnya yang ditakutkan kita masuk neraka dan kita kepengin dengan surga itu kan diri kita, itu urusan dunia, urusan dirimu, keselamatan dirimu. Itu puncak kita hidup, proses hidup dunia, dan kita kepengin itu kan sudah puncaknya ke sana. Itu masih dikategorikan jenengan itu masih berkutat di urusan dunia. Nah yang benar gimana? Kita nggak usah pusing mau masuk neraka atau masuk surga, yang penting jenengan pasrah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi gampangannya kalau kita pengajian ke sini ya karena Allah saya datang pengajian. Terserah mau di absen atau saya dinilai tidak baik, itu urusan manusia. Tapi Allah memerintahkan saya untuk punya kewajiban belajar agama, punya kewajiban mempelajari ayat-ayatnya Allah dan Rasul lewat pengajian. Ini yang harus kita selamatkan. Bekerja juga sama. Bekerja yang penting jenengan laki-laki ya punya kewajiban mencukupi kebutuhan istri dan anak. Laki-laki itu tanggung jawab. Laki-laki itu harus mendadani istilahnya kewajiban
atau kebutuhan istri dan anak itu kewajiban dari laki-laki. Jadi kita tuh harus senang bekerja dulu, walaupun sekarang posisinya ya posisi yang mungkin tidak mencukupi. Tapi terus kita harus berkarya, berkreasi untuk mendapatkan nafkah dari jalan yang lain. Kembali kepada permasalahan. Ayo kita mulai bahwa apa yang kita kerjakan, kita aktivitaskan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya bekerja karena Allah, saya pengajian karena Allah, saya berbuat baik karena Allah. Jadi jangan sampai transaksi tema 2024 kan kalau kita berbuat baik maka akan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat juga akan kembali kepada dirimu. Lah, kowe karena kepingin dihargai orang lalu kamu berbuat baik, itu juga urusan dunia. Hati-hati nih. Kepinginanmu untuk dihargai orang karena jenengan berbuat baik itu urusan dunia. Sing bener saya karena Allah berbuat baik. Perkara sing tak perbuatan baik itu mau baik sama saya ora urusan. Itu kalau kita berharap itu sudah urusan dunia. Jenengan mau berbuat jahat karena takut kalau orang lain berbuat jahat kepada kita, kepada saya, atau karena jenengan berbuat jahat supaya tidak dianggap orang jahat, itu juga urusan dunia. Ini nggak gampang. Coba mulai berpikir tidak hanya syariat tapi berpikir hakikat. Jadi apa semua yang diperintahkan oleh Allah itu selamatkan, itu memang keinginan dari Allah atau keinginan dari Rasulullah. Jangan pikirkan dunia. Bahkan kalau kita lihat cerita dari Gus Bah itu, besok di pengadilan ada orang disuruh oleh Allah masuk neraka. Dia lari sangat cepat sekali menuju neraka dan dengan rasa senang banget. Itu akhirnya juga nggak jadi ke neraka. Tapi nek sing dikon neng neraka protes loh, ya Allah saya dulu tuh ya sholat, saya ya pengajian, kok masuk tetap dilebukin neraka. Itu ya kan sekarang pengajian kita, umur kita itu maksimal berapa? 70 tahun. Seandainya mau seimbang kebaikan dari 70 tahun, taruh aja 50%, 35 tahun jenengan baik, 35% jenengan buruk. Hak jenengan itu kan cuma 35 tahun berada di surga. Padahal di surga itu kan selamanya. Kebaikan jenengan 35 tahun. Jadi kalau seandainya besok kita akan neraka, itu ya wis wajar. Wong selamanya kok dibayar cuma 35 tahun kebaikan kita. Kuwi nek kowe apik separuh dari nyawamu. Jadi yang menyebabkan kita ke surga atau neraka itu bukan kebaikan atau bukan keburukan kita. Harus kita kembalikan yang menyebabkan kita baik atau buruk, kita nanti ke surga atau neraka itu ya satu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari cerita itu walaupun disuruh ke neraka dia sangat semangat dan dia sangat senang karena yang nyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di dunia disuruh sholat aras-arasan, disuruh pengajian aras-arasan. Tapi begitu ketemu Allah, dia disuruh ke neraka sangat semangat dan sangat senang. Itu bisa menurunkan rahmat dari Allah dan tidak jadi masuk neraka. Jadi kesimpulannya, mari aktivitas kehidupan kita ini jangan sampai apapun yang kita perbuat ini hanya karena urusan dunia.
urusan dunia itu banyak banget. Sing ketok ya ada yang kalau di hadis ini kan kelihatan mereka mau pindah berhijrah karena wanita yang dinikahinya. Kue nyambut gawe, gen ketok nyambut gawe, baru kue payu rabi. Ini juga urusan dunia. Bukan itu. Kamu diperintahkan oleh Allah karena laki-laki ya bekerja. Itu yang benar. Masalah hasil ya tergantung sekarang takdirnya baru berapa. Nek arep dadi bos kabeh ya ora iso, dadi anak buah kabeh ya ora iso. Ya harus bermacam-macam sesuai dengan tadi takdirnya. Tetapi yang harus sama itu adalah niatnya. Jenengan dodolan gawe bumbu itu juga karena Allah. Sing karyawan kepengin duit oke, salah juga. Harus kembali kepada pondasinya. Mau syukur, mau sabar, harus rasane podo. Itu yang gak gampang. Itu renungan untuk tahun 2025 Januari. Ini kan pengajian pertama. Maka saya menganggap penting untuk meluruskan niat kita, khususnya di PT UBS. Umumnya niat kita di dalam mengarungi kehidupan. Lalu yang selanjutnya tahun 2025 kita akan mengangkat tema. Kalau 2024 kan temanya sudah ya kemarin. Kamu baik atau buruk akan kembali kepada diri kita. Itu harus kamu ingat terus. Nah sekarang kalau yang tahun 2025 akan saya angkat temanya. Saya mengambil dari surat yang ke-13, surat Ar-Ra'd ayatnya yang ke-28. Daripada kesulitan tak baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu, alladzina itu adalah orang-orang amanu, orang yang beriman. Wa tatma'innul qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram. Kulub itu kan hati ya. Sebabnya apa? Qulubuhum bi dzikrillah. Kita akan menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah, bi dzikrillah. Jadi kalau kita kepingin disebut kelompok orang-orang yang beriman, tugas kita adalah menenteramkan diri kita dulu sendiri. Caranya gimana? Dengan bidzikrillah. Maka di sini diulang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini 2 kali Allah mengingatkan. Jadi kalau di tengah goncangan-goncangan ekonomi umpamanya, di tengah gejolak-gejolak yang gak jelas arahnya, ini kita akan menjadi tentram apabila kita mampu mengarahkan hati kita itu ingat kepada Allah. Makanya tak awali dengan ikhlas dulu, dengan niat yang benar dulu. Kowe kenal sama Allah, segala perbuatan itu karena Allah. Lah dengan modal hanya kepada Allah tadi, kita menjadi tenang. Urip kuwi tatak. Kalau bahasa Jawanya kuwi wong sugih ya biasa, wong melarat ya biasa sama aja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Wong seneng ya biasa, harus bersabar. Harus bersyukur. Kalau yang baru susah ya harus bersabar. Biasa semua. Caranya gimana? Ya tadi, kita harus mampu mengarahkan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tema tahun 2025 yaitu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
supaya kita tuh nggak was-was, suduri. Kita tuh kadang-kadang tuh sukses ya, pengajian ini sukses. Fisik, hati kita kadang-kadang tidak sukses. Kita punya anak, punya istri sukses, fisik. Kita lupa kalau anak istri itu amanah, menjadi tidak sukses. Jadi setan itu cara membelokkan itu tidak yang nampak-nampak. Setan itu lebih suka dengan yuwas-wisuhi tadi, was-was. Nah, was-was ini akan hilang, kita akan menjadi yakin dengan kita selalu berzikrillah, selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya sudah carikan cara sebelum kita sholat berjamaah, nah iso 3-5 menit itu dengan sudah hadir di shop 1, 2, 3. Kewajibanmu apa? Kamu berzikir, beringatlah kepada Allah sehingga masa depanmu itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebenarnya kamu hidup ya radong, besok mati ya radong, bodoh baik. Jadi buat apa kita pusing dengan kehidupan, wong kowe mati sesuk ya ora ngerti, urip ya ora radong. Jadi saya berharap office, gudang jangan ketinggalan, jangan sampai kita tidak melakukan zikir. Pekerjaan kita itu sehari sudah banyak, kesempatan berzikir saya berikan sebelum sholat. Di planning sebaik mungkin pekerjaan-pekerjaan itu. Nanti sholatnya karena Allah juga loh ya, bukan karena absen, bukan karena takut sama saya, sudah bisa menghasilkan tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau sholat mungkin sudah diterima, sholatmu itu benar, insya Allah fahsya mungkarnya itu akan berkurang. Itu harapan saya seperti itu. Ya, ini tema, monggo nanti diamalkan untuk tahun 2025. Kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah lewat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Semua terus itu pahalanya banyak. Besok kalau ditimbang itu dalam satu cerita itu kata-kata yang 99 jenis itu akan kalah dengan satu kata la ilaha illallah. Jadi kalau jangan sebelum sholat berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu besok timbangannya itu berat. Tapi bukan karena timbangan berat dengan masuk surga, salah juga. Karena Allah memberikan rahmat kita bisa masuk surga atau terpaksa harus ke neraka, harus semuanya ridho. Kalau itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup itu. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.